Fani FN Team. Nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys. Tadi waktu saya ngambil kaos itu saya jadi ingat ya. Kemarin ada berita, bukan berita, di IG atau di YouTube, saya lupa, di TikTok mungkin saya lupa. Jadi ada seorang streamer, seorang konten kreator itu dia aktif sekali setiap konten pakai baju Adidas. Dan ternyata perjuangannya menghasilkan, dia di DM oleh Adidas. Dan tahu apa DM-nya? DM-nya gini, "Mas, berhenti dong tag kami." Ya Allah, kasihan ya. Jadi saya waktu ngelihat itu saya pikir, akhirnya ya di DM endorse kayak apa, enggak, tapi berhenti tag kami gitu. Aduh. Ya, jadi kalau saya ini enggak, ini kebetulan aja punya kemarin beli sepatu, beli kaos dapat sepatu kemarin. Oke. Jadi pada hari ini saya pengen share tentang pengalaman kami kemarin race di LDP yang digagas oleh Salvator dari Yogyakarta, Sleman lebih tepatnya, dan ini adalah hasilnya. Kami dapat juara pembersih ya, baygon bukan. Kami tidak dapat juara, tapi ada banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Insya Allah begitu. Makanya dari itu kita hari ini belajar bersama sebagai pengingat kami dan mungkin sebagai info bagi yang belum pernah tahu atau belum pernah apalah dan sebagainya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, pelajaran berharga yang kami dapatkan adalah: 1. Pastikan teman-teman tahu membaca map atau tahu jalan ketika akan mengikuti sebuah perlombaan. Karena kami berangkat kemarin dari sini jam berapa? Jam berapa ini ya? Setengah 12 malam. Iya, setengah 12 malam kita berangkat, satu mobil berenam. Kita berangkat, saya nyetir. Sampai Probolinggo saya kok kayaknya agak ngantuk nih, butuh istirahat. Mungkin jam-jam 1, mungkin jam 1 malam, akhirnya saya istirahat dulu ya, tolong diganti. Oke, diganti. Akhirnya saya tidur. Tiba-tiba dibangunkan, "Mas. Kenapa? Ini jalannya kemana?" Saya tolak kanan, tolak kanan, tolak kiri, toleh kiri kanan, dan ternyata kita tembus ke Tanjung Perak. Ya Allah, padahal harusnya itu dari sampai Surabaya belok kiri ke Magelang, ke Jogja. Ini tidak lurus, akhirnya kita putar balik dan sebagainya, sehingga ya tidak ada apa-apa, ya cuma salah arah, jadi boros bensin apa dan sebagainya. Jadi yang pertama harus tahu arah, jadi biar tidak kesasar, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan teman-teman ketika memilih makanan di lokasi itu yang sesuai dengan selera. Jadi kami itu datang sampai Jogja itu jam 7 pagi kalau nggak salah ya. Jam 7 pagi kita sudah sampai, terus lapar, ayo kita cari makan. Ngawur ya cari makannya. Ada soto, oke. Beli soto. Dan ternyata soto Jawa Timur sama soto Jogja itu berbeda sekali. Sotonya bening seperti bakso. Begitu dirasakan kok gini, ya sudahlah, semua tolak-tolak, akhirnya ya udah. Makan tetap dihabiskan, yang penting kenyang. Cuman ya ternyata beda gitu aja. Terus makan apa? Yang jelas-jelas sama, Indomie goreng, mie sedap, itu jelas sama ya. Hemat sama dan lain sebagainya. Oke, itu yang kedua, gak penting banget. Yang ketiga, ini lumayan penting. Adalah ketika kami mengikuti lomba tersebut, itu euforianya lebih dulu ketimbang syaratnya. Jadi ketika kita ikut sebuah kejuaraan besar, syaratnya kan kita daftar. Nah itu enggak. Kita sudah menyiapkan mobilnya, kita menyiapkan ininya, semua disiapkan. H-1 ada tim saya mengingatkan, "Mas, sudah daftar early belum?" Belum. Akhirnya dilihat di list, memang nama FN Team nggak ada. Ya sudah, H-1 baru. Saya daftar ya. Oh, untuk event besok, Mas. Iya, sebenarnya. Akhirnya apa? Pedoknya paling belakang, paling jauh. Apakah itu kendala? Ya bukan sih, tapi lebih dekat, lebih enak. Jadi tidak capek lah, kuponnya lebih cepat lah, apa dan sebagainya. Jadi karena tidak daftar, mau nggak mau pedoknya di belakang. Dan itu ngefek pada pola permainan. Cepet capek kalau nyari settingan agak susah dan lain sebagainya. Jadi ya pastikan ada daftar dulu kalau memang mau ikut sebuah perlombaan. Dan yang keempat, kita sudah mulai bicara lomba ya. Jadi di perlombaan tersebut itu kita langsung bagi tuh. Saya tuh berangkat berenam, ada satu teman dari KWJ yang ikut bareng dari Pangkalan Bun, Kalimantan. Kita langsung pembagian track, udah kita main di track macam-macam, terserah mau yang mana dan sebagainya. Biasa, strategi tim. Kita main apa dan sebagainya, dan saya ketempatan di track 2. Ya, track 2 itu track yang kalau dinilai terenak ketiga sih. Jadi track paling enak itu track 4, terus kemudian track 1, kemudian track 2, paling kusut track 3. Gitu. Nah, saya dapatnya track 2. Weh, sudah kita nyari.
Mbak Kiki itu track 1, track 2 saya, kemudian track 3 dan 4 itu sesuai di video. Mas Boto track 4 dengan Ferry, dan yang ini track 3 Mas RT dan Mas Bejo. Kita kerja semua. Streng, hari 1, 2, dan 3. Dan inilah yang penting dalam sebuah perlombaan. Apa yang terjadi pada hari ketiga tersebut. Sebelum kita lanjutkan, habis Pak, tidak tolong Pak RT. Oke, inilah yang namanya Bapak RT. Namanya sebetulnya keren, Rangga. Tapi karena dulu pernah menjadi RT ketika masih muda, sampai sekarang namanya Pak RT. Tidak meningkat jadi Pak RW atau apapun dan sebagainya. Oke, intinya kita kerja. Kita berenam, pedok agak jauh, dan memang kita mainnya efektif. Efektif dalam artian hemat ya. Jadi dalam 3 hari itu tercapailah 250-an lebih kupon ya untuk babak kedua. Apakah itu banyak? Sedang. Yang banyak itu ada sampai 500 itu ada. Yang sedikit cuma 150 pun ada. Jadi kita sedang lah. Kita tidak banyak, tidak sedikit. Jadi kalau menurut saya itu sudah bagus. Dengan kapasitas permainan, insya Allah berani. Kenapa? Mobil di track 1, 2, 3, 4 itu kalau bahasanya teman-teman itu sudah ngunci. Sudah betul-betul naruh mobil masuk, naruh mobil masuk. Bukan maksud one kill saya. Mantap. Bukan maksud one kill, tapi 31 lah, 21 lah. 31 dalam artian 15 kupon masuk, 10 kupon masuk 5 lah. Jadi 21 dan seterusnya. Jadi betul-betul kita hemat tapi efektif dan seterusnya. Itu terjadi di semua track, 1, 2, 3, dan 4. Dan semuanya efektif. Sampai akhirnya terjadilah yang kejadian di track 3. Yang di track 3 ini orangnya lupa. Lupa bahwa kalau kita bermain mobil itu sudah enak ya. Mobil itu sudah enak, settingannya jangan dirubah. Mesinnya itu kalau perlu disimpan. Bahkan ada orang yang mobil dan mesin disimpan. Udah buat nanti babak atas. Saya mainnya pakai yang ini dulu dan seterusnya. Ini beliaunya lupa. Saking enaknya mobil. Weh, bahasanya menari-menari ya. Menari itu maksudnya tuh mobil masuk, finish. Jadi betul-betul happy gitu loh. Lupa kalau ada babak atas di mana orang itu harus nyimpan mesin dan mobil. Jadi ketika babak 2, saya berapa lupa jatahnya ya, anggap 50 kupon itu masih bagus. 50 kupon masuknya mungkin 15, 20 atau berapa saya bagus. Begitu babak ketiga dikasih 17 kupon, masuk 1. Padahal di track 1, Mbak Kiki yang bertugas dengan Mas Eko itu lumayan lah. Berapa saya ya? Pokoknya lumayan. Yang saya ingat itu saya di babak atas itu saya dikasih kupon 7 itu masuk 4. Jadi hanya buang 3. Expo-nya luar biasa semua. Nah, yang paling tidak bagus itu track 3 karena tidak nyimpen mesin mobil dan lain seterusnya. Dan ternyata di babak keempat di mana ini menentukan podium, kalau ini masuk dipastikan juara, itu tugasnya ada di track 3. Teman-teman bisa lihat videonya, kita tonton bersama-sama. Sebentar, sebelum lihat video, intinya inilah rezeki kami ya. Dari 5 kupon itu yang 1 track 4, yang 4 itu ada di track 3. Kita lihat bagaimana aksinya. Ini yang track 4 bagaimana? Kita lihat. Nah, jadi kelihatan di situ Mas Ferry ngelepas di line C. Mobilnya enak. Di lap kedua itu juga masih memimpin, bukan memimpin sih, nomor 2. Tapi memang yang paling depan kencang sekali. Jadi terakhir ketika finish, astagfirullah, yang finish A bukan C. Habislah. Nah, teman-teman bisa lihat itu Pak RT maju berada di lane apa itu? Lane A. Di lane A berangkat dan ternyata lihat dari mobilnya aja sebetulnya oke sih, cuman karena mesinnya berubah, lompatnya pun berubah. Jadi bisa dilihat ketika tinggal lap terakhir kelontang. Astagfirullah, kelontang. Dan ini kesempatan terakhir di trek yang memang paling kusut bersama Pak Black ya. Jadi betul-betul dari Alexis. 2 mobilnya FN itu keluar. Seret, kemudian terjadilah race yang Pak Blacknya kebetulan langsung kelontang. Tinggal 2, mobil Pak RT kelontang langsung. Tinggal 1 lap terakhir dan kelontang juga. Dari situlah terlihat wajah yang kesedihan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, inti apa yang saya ceritakan tadi adalah sehebat apapun kita berjuang, kalau memang belum rezeki ya nggak bisa. Diapa-apakan juga nggak bisa. Dapat 5 kupon babak atas itu yang 4 itu di track 3 yang memang mobilnya tidak 100% oke. Kalau di track 1 misalnya, track 2 misalnya, track 4 misalnya, ini track
4 lah misalnya. Ya bukannya mendahului takdir ya, tapi insya Allah kita perjuangannya akan lebih berharga. Sehingga teman-teman sekalian, ya seperti yang pernah saya katakan, teruskan perjuangannya, teruskan doanya. Sampai nanti Allah bilang, nah ini saatnya kamu juara, baru nanti bisa juara. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau masalah settingan mobil, kebetulan kalau teman-teman pernah nyoba trek tersebut memang dahsyat sekali. Dia belok kiri, tabelnya cuma 2, tapi muncul itu saya share juga agak asik lah. Mobil saya memang jujur enak. Oh, ada kejadian lucu. Bukan lucu, ini kejadian istimewa. Masih ingat? Ini mobil juara gitu ya, konten mobil juara, dan ini ditawar orang laku 3 juta. Masih ingat? Yang konten aman itu avocado atau apa kalau nggak salah. Dan mobil saya kemarin belum juara, sudah laku. Karena ada kejadian begini. Ketika masih babak 1 ya, kita main apa dan sebagainya. Ini kebetulan ada seorang player, seorang racer dari FN Cilacap yang memang belum pernah ikut ke Jurnas dan juga belum pernah ketemu saya. Sehingga ketika balap bareng ternyata mobil dia putar balik lawan mobil saya dan terjadilah bang. Mobil saya pecah, dang, langsung patah dan sebagainya. Padahal itu mobil untuk ngupon. Nah, si Mas, siapa jenenge ini? Faris ya. Si Mas Faris dari FN Cilacap ini, mungkin ya saya nggak tahu juga, bingung kan, merasa bersalah kayak atau apa, langsung pergi. Ya saya heran loh, langsung pergi. Jadi info buat teman-teman sekalian, kalau dalam sebuah balap kok tabrakan, jangan takut, jangan ini dan sebagainya. Yang jelas tanggung jawablah, ambil mobilnya atau apapun dan langsung ucapkan, Mas, mohon maaf Mas. Nah, itu orang walaupun marahnya seperti apa, walaupun Anda dimaki-maki, tetap dia sudahlah gitu. Karena sudah resiko. Balap tabrakan resiko. Tapi kalau habis pergi. Nah, itu yang bikin orang Nah, akhirnya saya kemarin itu wah ini berarti Mas ini nggak tahu nih kalau bahwa setelah tabrakan harus minta maaf. Malamnya saya ngobrol, Mas, lain kali kalau tabrakan nggak apa-apa, biasa aja dalam balap itu tabrakan. Mobil patah pun juga itu sudah sering terjadi. Cuman minta maaf lah begitu. Akhirnya karena Mas Faris ini merasa nggak enak dan lain sebagainya, ditransfer lah. Mas, saya ganti mobilnya. Loh, ngapain mobil? Nggak usah Mas, ini sudah resiko saya balapan. Saya kebetulan juga bawa sasis cadangan, saya ganti aja. Enggak Mas, saya transfer. Saya pikir transfer berapa lah. Ya terserah lah kalau memang maksa ke Mbak Kiki, ke admin, oke. Terus malamnya Kiki ngabari, Mas, tahu berapa ditransfer? Berapa? 2 juta. Ya Allah, akhirnya 2 juta. Saya bilang, kalau ini mah bukan beli sasis, ini beli mobil. Saya temui orangnya, Mas, karena ada transfer 2 juta, saya anggap beli mobilnya. Tapi jangan sekarang ya, setelah lomba. Ya udah, akhirnya setelah lomba selesai, kebetulan nggak menang, ya sudah, langsung saya bersihkan semua mobilnya, saya serahkan. Ini mobilnya, Mas, sudah dipakai dan lain sebagainya. Begitu, jadi coba ada cerita indah, lucu-lucuan begitu aja. Yang jelas, kami kemarin sudah berjuang mati-matian. Saya, FN Tim dari Bondowoso, FN All Star dari Cilacap, FN Jogja XRGR juga sudah berjuang, tapi memang belum rezeki. Kalau sudah belum rezeki mau diapa-apakan tidak bisa. Tapi faktor rezeki itu bisa sedikit dibelokkan dengan perjuangannya lebih bagus. Jangan lupa untuk selalu belajar, jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu jamaah on time di masjid. Tidak ada alasan untuk kita tidak sholat jamaah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya.